terkait dengan modal yang kecil, modalnya cuma 100 US dollar, tapi dengan settingan yang bagus mampu bertahan dan tidak terjadi putus modal, dan dalam waktu 2 minggu bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Modal yang 102 yang tempo hari saya sampaikan, hari ini tadi sore sudah kita deteksi menghasilkan profit sebesar 40 US dollar. Itu berarti dalam 2 minggu ini sudah menghasilkan 40%, kurang dikit ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya teman-teman ya. Malam ini saya ingin meloloskan satu permintaan yang disampaikan oleh salah satu pemirsa di Sadikala di konten beberapa hari sebelum ini. Setelah saya menyampaikan beberapa hal tentang kedahsyatan trading Royal Q di dalam konten itu, terkait dengan modal yang kecil, modalnya cuma 100 US dollar, tapi dengan settingan yang bagus mampu bertahan dan tidak terjadi putus modal, dan dalam waktu 2 minggu bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Modal yang 102 yang tempo hari saya sampaikan, hari ini tadi sore sudah kita deteksi menghasilkan profit sebesar 40 US dollar. Itu berarti dalam 2 minggu ini sudah menghasilkan 40%, kurang dikit ya, 102 dapat 40 US dollar. Jadi ada yang kepo sebenarnya kayak apa settingannya kok bisa dahsyat gitu. Sebenarnya settingan itu ya, saya juga bukan seorang master trader ya, tapi saya diberi sebuah settingan oleh seorang upline, bukan upline ya, dia leader di atas upline saya, Pak Zen ya, barangkali Pak Zen nonton. Formula settingan robot yang Pak Zen berikan sama saya itu saya praktekkan di semua koin yang saya ambil, karena koin-koin itu kemudian cukup saya sediain 100, sudah bisa produksi dengan baik. Ya kecuali kalau terjadi longsor yang luar biasa ya, itu di luar kendali ya. Karena pernah terjadi itu hari longsornya bukan main itu kan, dari harga 60.000 BTC sampai ke 30 sekian ya, otomatis nggak nampung ya, nggak kuat ya, berapapun duitnya nggak kuat kalau segitu mah. Oke lah teman-teman, kita akan lihat di sini, saya tampilkan di layar aja ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang nih video. Kebetulan saya ada 2 koin, HBAR sama Shiba Inu, HBAR sama Shiba Inu. Tapi saya tidak mencontohkan yang Shiba Inu, sebenarnya sama saja ya, settingannya sama saja, cuma ini Shiba Inu ini lagi bullish banget. Jadi saya contohkan yang floating aja supaya informasinya lebih lengkap. Di sini HBAR floatingnya cukup besar ya, mencapai minus 8,48, dan dengan demikian profitnya minus 6,4872. Teman-teman perhatikan 2 panah ini, yang ke kanan adalah floatingnya, kemudian profitnya yang panah ke kiri.
Panah ke kanan berwarna ungu, panah ke kiri berwarna orange. Oke, kemudian kalau kita lihat saldo di Binance di bagian bawah yang tulisan hijau di atas home, di atas kuantitatif itu teman-teman bisa lihat USDT Binance balance 170,71. Berarti masih cukup leluasa untuk mengcover dua koin ini. Kita lihat koin yang saya tunjuk HBAR itu seperti apa. Settingannya adalah gini. Saya akan tunjukkan dulu bahwa karena floating dia sudah 6 kali isi gudang. Margin call atau isi gudang. Karena ini sedang floating, maka di situ ditunjukkan dengan dua kotak nih. Yang kotak sebelah kiri warna pink itu menunjukkan jumlah USDT yang sudah dipakai untuk membeli koin ini, yaitu 76,4706 USDT. Mencapai angka segitu, padahal setiap kali beli hanya 10. Nanti ya saya terangkan di slide berikutnya. Itu karena apa? Karena kita lihat di kotak sebelah kanan. Dia sudah call margin atau margin call atau isi gudang. Jadi setelah beli pertama, harganya turun 1%. Saya setel margin call pertama 1%. Dia membeli 10 lagi. Itu adalah margin call pertama. Dan ini sudah ke-6. Padahal margin call call margin ini saya setting untuk 10 kali. Berarti tinggal 4 kali. Kalau 4 kali masih turun lagi, ambrol kan. Nah, ini kalau masih normal, tidak terlalu besar penurunannya, tidak terlalu dalam penurunannya, 10 kali akan cukup. Tapi misalnya lebih ya nanti bisa disetting ulang lah. Kemudian ini 6 kali isi gudang atau call margin ini, dia nanti saya terangkan di slide yang berikutnya ya, berapa turun berapa, beli berapa gitu. Tapi kita lihat panah di bawahnya, panah yang ada di tengah itu ada strategy mode. Itu mesti diklik strategy mode, ini diklik dulu. Nah, terus kalau sudah dipilih yang ini. Sub-bin mode real time settlement. Jadi ini maksudnya adalah kalau teman-teman membeli pertama 10 USDT, lalu ternyata turun 1%, dia beli lagi 10 USDT. Ternyata turun lagi, turunnya 1,2%. Nah, dia beli lagi 10 lagi. Ternyata naik 1%, dia udah bisa jual yang terakhir tadi. Yang terakhir dijual, yang terakhir dibeli dia jual. Kalau ternyata tidak turun, tapi langsung naik mencapai 1% lagi, maka pembelian sebelumnya akan dijual. Kok ternyata dia naik tanpa ada penurunan, naik lagi sampai 1%. Ini artinya bullish banget nih. Maka pembelian sebelumnya akan dijual. Paham ya? Nah, mengapa bisa begitu? Nah, ini penjelasannya ini. Teman-teman, kalau mau setting, setelah diklik strategy mode, klik trade setting atau pengaturan transaksi. Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Teman-teman perhatikan angka yang sebelah kanan ya. Itu yang paling atas 10 USDT. Nah, bacalah yang sebelah kiri. First buy in amount. Pertama kali membeli, jumlahnya berapa? 10 USDT. Nah, ini yang di video sebelumnya, ketika saya mengomentari videonya Mas Andi Hermansyah, itu dia kalau menentukan 15 USDT kalau
modalnya 100. Minimal beli 15. Tapi kalau ini saya men-settingnya 10 ya. Jadi Anda bebas, mau 10 boleh, mau 15 boleh, mau 20 boleh. Tergantung berapa modalnya. Kalau modal 200, bikin aja 20 nggak apa-apa. Dengan settingnya yang sama, bikin 20. Tapi kalau modalnya 100, bikin aja 10. Oke, kemudian margin call limit. Margin call limit ini di sana, di aslinya pada settingan defaultnya itu 7, gantilah jadi 10 ya. Kemudian whole position take profit rasio rasio pengambilan profit itu kalau di asalnya itu 1,3. Tapi teman-teman cukup ganti 1,1 aja biar lebih cepat. Karena kalau tidak lagi bullish, kalau lagi bullish 1,3 bagus. Tapi kalau enggak, kalau lagi susah naiknya, ya udah 1,1 aja. Soalnya nanti kalau sudah 1,1 ini sudah aman, titik aman ini. Kalau mau 1,2 lalu 1,3 sama aja, dia tetap dijual di 1,3. Tapi kalau ternyata habis 1,1 langsung turun, ya kan nggak jadi kejual kalau kita tulis 1,3 gitu. Paham ya? Kalau kita nulis di sini 1,3, ternyata baru 1,1 lalu 1,2 ternyata turun, ya nggak jadi dijual. Nunggu dia sampai 1,3 dulu baru turun, habis itu dijual. Nah, turunnya berapa? Turunnya whole position take profit callback di default itu berapa, saya nggak hafal ya, 0,3 mungkin kalau di default, 0,3. Tapi ini saya rubah jadi 0,01. Mengapa? Ya itu biar cepat profitnya. Kalau sudah naik jadi 1,10 ya. 1,1 itu maksudnya 1,10. Kemudian jadi 1,09, berarti turun 0,01 kan? Itu sudah bisa take profit. Kalau ini ditulis 0,1, maka harus 1,1 turun jadi 1. Kalau turunnya masih 1,09, 1,08, 1,0, pokoknya 1,01 ke atas dia belum dijual. Harus 1,0, 00 maksudnya. Paham ya? Ini maksudnya sudah naik, turunnya berapa? Karena dia tidak menjual hanya ketika mencapai persentase yang kita tentukan itu, whole position take place ratio itu. Tidak hanya sampai situ langsung dijual, enggak, harus turun dulu. Turunnya berapa? Nah ini saya kasih penurunan kecil 0,01. Jadi kalau dia turun 0,02, turun 0,1, turun 0,09, ya wis pokoknya dijual aja. Yang penting 0,01 atau lebih. Paham ya? Nah, kalau nggak paham nanti tanya lagi. Kemudian buy in callback saya kasih 0,02 juga. Kemudian sub position take profit callback itu juga saya kasih 0,02. Pokoknya ini sudah settingan ini asik pokoknya. Kemudian teman-teman kalau sudah ini ditulis seperti ini, teman-teman tinggal di klik configuration, margin configuration. Itu ada panah kan, yang tengah itu ada panah menuju ke kanan. Di sini ada dua panah, yang satu margin configuration, yang satu distributed and take profit allocation. Nah, yang margin configuration teman-teman klik, nanti akan muncul ini, margin configuration. Nah, margin call drop sama multiple buy in ratio. Margin call drop itu apa? Margin call drop itu kalau harga drop, drop artinya turun, harga turun, kita tentukan penurunannya sampai berapa persen agar robot membeli. Nah, robot itu kan mengikuti perintah kita. Kalau kita perintah dia untuk membeli, ketika dia turun, harganya turun 1% seperti ini, maka dia akan membelinya ketika turun 1%. Berapa yang dia harus beli? Saya tulis 1.
Satu kali, satu times, one time, artinya satu kali. Kali berapa? Kali pembelian pertama. Berapa tadi? 10 kan? Pembelian pertama berapa? 10. Oke. Nah, kemudian ternyata turun lagi. Ada penurunan yang kedua. Turun lagi 1,2. Beli lagi 1 kali 10. Berarti beli sudah 3 kali. Yang pertama kali 10, kedua kali yaitu first call 10, second call 10. Dan seterusnya, third call itu 1,5, beli 1 kali. Fourth call 1,8, beli 1 kali. Artinya kalau sudah turunnya 1,5 lagi, turun lagi 1,8, turun lagi 2, turun lagi 2,5, udah beli gitu. Dan itu otomatis, robotnya melakukannya secara otomatis. Jadi kita tenang, kita pokoknya sekali setting seperti ini, kita udah tenang. Di call margin yang ke-7, 2,8 turunnya, setelah turun banyak itu tadi berapa? 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, kemudian 2,5, beli lagi 1 kali. Turun, kok ternyata turun lagi 2,8, beli lagi. Nah gini, tadi tentang strategi mode tadi, itu maksudnya kalau ternyata setelah membeli, nah ini setelah membeli tadi, kemudian turun, harus membeli ketika margin call-nya sudah dicapai, misalnya 1%, yang kedua 1,2. Nah, kalau sudah misalnya beli lagi, ternyata dia naiknya sedikit, hanya naik 1%, maka dia akan menjualnya. Tapi kalau Anda memilih whole warehouse mode, maka robot akan menghitung rata-rata, averaging namanya. Nah, ini kan namanya averaging. Rata-rata pembelian terakhir sampai pembelian pertama itu rata-ratanya di berapa persen naiknya. Tadi turun berapa persen? 1%, turun lagi 1,2, turun lagi 1,5, turun lagi 1,8. Kemudian supaya average, supaya rata-rata naik berapa persen? Nah, apakah 3% atau 4%? Baru dijual. Lah kan lama ya kalau naik sampai segitu. Kalau enggak, kalau naiknya cuma 1%, nanti turun lagi, naik lagi, turun lagi, kan malah enggak jualan. Nah gitu. Kalau enggak jualan ya dapat untung. Nah itu masalahnya. Sehingga perlu menyetel strategi mode-nya ke sub-bin mode real time settlement. Seperti itu ya, sudah bisa dipahami ya sampai sini. Oke, kemudian kalau sudah dikonfirmasi. Kalau dari konfirmasi akan kembali ke halaman settingan awal. Nah, kemudian kita klik distributed and take profit allocation. Kalau sudah diklik akan muncul ini. Nah, ini mulai dari 5 sub position ke 10 sub position. Teman-teman pada rata-rata nulis ngisi di situ 1,3, memang defaultnya segitu, tapi kalau saya ganti 1,1 aja, pokoknya yang angka kecil-kecil biar cepat gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dan ini bukan karangan saya, karena saya juga pemula. Tapi saya tiru apa yang diajarkan oleh leader di atas, yang leader ini saya pandang dia adalah seorang yang berpengalaman dan memang peringkatnya juga sekarang sudah V4 V3 kali ya, atau V4 malahan. Pokoknya atau V3 atau V4 lah, mungkin V4. Itu terbukti, saya nggak tahu. Ini karena kebetulan Shiba Inu lagi bullish, tapi nggak cuma Shiba Inu yang bikin saya dapat banyak ya. Ada Shiba Inu, ada H-Bar tadi, kemudian ada Matic, ada Doge. Saya sering ganti. Kalau yang Shiba Inu tidak pernah saya ganti karena dia bullish terus. Tapi koin-koin yang sudah mulai tidak produktif saya ganti biasanya. Biasanya saya ganti. Ya itu nanti belajar khusus tentang itu teman-teman ya. Nggak bisa semua dijelasin langsung. Oke, sudah terlalu panjang. Mudah-mudahan ini ada bermanfaat buat teman-teman yang pemula, yang nggak pemula, tunggal guru.
Ojo ganggu. Oke, terima kasih dan selamat malam. Salam sukses.